Hai, saya Dewa Bayu. Di video ini kita akan bicara tentang bagaimana caranya mengontrol akses dari materi ataupun activities yang tersedia di Learning Management System Moodle. Learning Management System yang akan kita bahas adalah yang diterapkan di Universitas Udayana yang disebut sebagai OASE. Namun sebenarnya pembahasan ini juga berlaku untuk Learning Management System yang mungkin Anda gunakan yang berbasis Moodle. Jadi video ini kami buat untuk menjawab pertanyaan dari beberapa rekan dosen. Seperti halnya bagaimana caranya agar kita membatasi akses dari satu resource atau mungkin materi itu hanya bisa dilakukan setelah materi sebelumnya atau activity sebelumnya itu berhasil dilakukan. Contohnya, mahasiswa tidak bisa melihat semua materi dalam course kita sebelum dia menyelesaikan pretest di awal perkuliahan. Atau contoh kedua, assignment atau tugas. Nah, dalam pengaturan assignment atau tugas, itu hanya bisa mengatur waktu ketersediaan dari tugas, yaitu waktu untuk mengupload atau mensubmit tugas oleh pembelajar. Tidak ada pengaturan kapan tugas tersebut boleh dilihat oleh peserta. Nah, pengaturan yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana untuk mengatur agar tugas itu tidak bisa dilihat oleh pembelajar sebelum waktu yang kita tentukan. Jadi, jika kalian merasa video ini akan bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan subscribe video ini dan kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang waktunya untuk praktek ya. Jadi kita udah punya ini contoh dari mata kuliah ya, simulasi ya, yang akan kita gunakan untuk praktek ya. Misalnya mata kuliah ini itu terdiri dari beberapa topik ya, topik 1, topik 2, kemudian ada remedial topik 2, ada final testnya. Kemudian di awal ada pretest. Nah, kita ada beberapa kasus, ada 5 kasus nanti yang akan kita bahas dalam video ini. Dan ini adalah kasus yang pertama yang paling mudah. Kasus pertama ini kita ingin mengakses topik 1. Jadi mahasiswa itu hanya boleh ya mengakses topik 1 pendahuluan hanya ketika dia sudah menyelesaikan pretestnya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Nah, untuk menjawab 5 kasus ini, kita harus kenal dulu namanya restriction access kriterianya apa aja. Jadi ada beberapa kriteria kita untuk mengontrol akses dari satu topik ataupun materi activity tertentu di dalam Moodle. 1 itu ada activity completions. Jadi activity completion ini adalah kriteria restriction access yang kita gunakan untuk mengakses konten tertentu berdasarkan apakah activity atau materi sebelumnya itu sudah dinyatakan selesai atau komplit atau belum. Jadi kita bisa misalnya ada quiz 2 itu bisa kita kerjakan kalau quiz 1-nya sudah selesai dikerjakan. Nah, itu yang dimaksud sebagai activity completions. Yang kedua ada date. Date ini kita bisa mengatur kapan bisa suatu activity atau resource itu diakses oleh student atau pembelajar kita. Yang ketiga kemudian ada group. Nah, batasan kriteria dari grup ini kita ingin batasi apakah satu activity atau quiz, katakan seperti itu bisa diakses oleh semua kelas atau hanya kelas tertentu saja. Nah, kita bisa batasi itu juga dengan menggunakan restrict access dari group. Kemudian ada grade yang keempat ya. Jadi grade ini kita bisa membatasi akses ke suatu activity ataupun ke suatu resource berdasarkan nilai yang mereka dapatkan dari satu assessment sebelumnya. Misalnya kita membuat restriction access dari satu materi, misalnya materi tambahan gitu ya, ataupun ada quiz remedi yang ini hanya boleh diakses bagi mahasiswa yang nilainya tidak terlalu baik atau di bawah 70 misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan restriction access dengan grade. Dan yang terakhir, kita bisa kombinasikan aturan-aturan tersebut untuk kasus yang lebih kompleks lagi. Nah, oke, kita langsung aja ya lihat cerita ini pada kasus yang pertama. Topik 1 pendahuluan hanya boleh diakses oleh mahasiswa apabila dia sudah menyelesaikan pretest.
Maka bagaimana caranya? Pertama, jangan lupa untuk mengaktifkan turn the editing on. Jadi ini sudah aktif ya. Jika belum, pastikan sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif, ciri-cirinya ada edit di bagian kanan. Oke, sekarang karena kita ingin edit topik ini, maka edit saja. Kemudian edit topik ya. Dan di bagian bawah dari edit topik seperti biasa ada deskripsi, summary, kemudian ada restrict access. Nah, kita bermain di restrict access. Tadi dikatakan ada seperti ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa ya, ada activity completion, date, grade, group, dan user profile, dan gabungan dari aturan-aturan tersebut. Nah, pada kasus yang pertama ini kita menggunakan activity completion. Jadi kita bisa klik ini. Nah, di sini kita bisa pilih activity completion apa yang dimaksud. Yang tadi adalah berdasarkan kasus pretest. Ya. Nah, oke, jadi must be mark complete. Jadi pastikan itu bisa tertandai dengan complete, berarti sudah selesai ya. Nah, ini akan ini juga sesuai dengan pengaturan yang ada di quiz pretest tersebut. Kapan activity ini dinyatakan complete, itu bisa diatur, bisa manual atau bisa otomatis berdasarkan nilai tertentu. Jadi untuk contoh ini kita ya katakan aja dia dikatakan selesai atau complete kalau sudah ditandai complete gitu, simple aja ya. Oke, tinggal disimpan. Kita lihat ada perubahannya. Nah, di sini sekarang di topik 1 itu ada restricted kalau Anda lihat. Ya, restricted-nya bahwa topik 1 ini baru akan terlihat. Jadi student nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat apa yang kita lihat sebagai teacher. Jadi dia nggak bisa lihat sampai dia menyelesaikan pretestnya. Jadi kalau dia sudah menyelesaikan pretestnya, baru topik 1 bisa dia lihat dan semua yang isi dalam topik 1 tersebut. Oke, kita coba lanjutkan pengaturan yang sama seperti tadi untuk topik 2 tapi berdasarkan quiz 1. Ya, tinggal kita edit topik saja. Kemudian sama dengan yang tadi, kita masuk paling bawah ada restrict access dan pilih activity completion, dan satu lagi adalah quiz 1. Oke, kita lihat ya. Quiz 1. Oke. Dan simpan. Oke, jadi mudah ya. Ini adalah kasus 1. Kita lanjut sekarang ke kasus 2. Nah, di kasus 2 ini kita akan bicara tentang restriction group. Jadi skenarionya kita akan ada di topik 1. Di sini kita punya 2 buah tugas ya. Tugas A dan tugas B. Jadi kelas ini itu diikuti oleh 2 kelas ya, kelas A dan kelas B yang mengakses satu course. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kita ingin atur bahwa tugas A ini hanya boleh diakses oleh kelas A dan tugas B ini boleh diakses hanya oleh kelas B. Jadi bagaimana cara mengaturnya? Pastikan Anda sudah memiliki grup. Ya, itu yang harus Anda lakukan pertama, pastikan Anda sudah memiliki grup di dalam kelas tersebut dan memasukkan setiap member atau mahasiswa Anda itu ke dalam grup yang sesuai. Oke, jika sudah sesuai kita akan masuk ke tugas A terlebih dahulu. Karena kita sudah punya tugas A, kita tinggal edit dan edit setting. Namun jika Anda baru membuatnya, tentu saja Anda bisa melakukan pengaturan dari restriction ini pada saat membuat tugas tersebut gitu ya. Ya, ini adalah di halaman kita membuat tugas. Oke, jadi tadi kita ingin mengatur restriction access, restrict access-nya berdasarkan grup. Jadi kita tinggal pilih student must group, pilih grupnya kelas A ya. Jadi Anda nggak akan bisa lihat restriction group jika Anda belum punya grup dalam kelas tersebut ya. Itu yang akan terlihat, jadi tidak akan ada restriction group. Jadi harus punya. Oke, jadi cuma ini aja kelas A, kemudian kita simpan ya. Kita simpan dan kembali ke course. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk kelas B. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini kelihatan ya. Sekarang tugas A hanya bisa dilakukan oleh kelas A saja.
Oke, sekarang kita edit untuk tugas B. Sekalian kita mengingat kembali bagaimana melakukan itu. Oke, ada di restrict access dan add restriction dan group. Kemudian pilih grupnya dan simpan kembali ke course. Nah, satu lagi ada pengaturan di sisi bagian kanannya. Perlu Anda lihat simbol orang ini ya, simbol orang seperti ini. Kalau kita dekati mouse kita itu ada tulisan no groups. Nah, apa artinya no groups? No groups ini artinya setiap grup atau setiap kelas itu bisa melihat tugas A dan tugas B. Namun, dia tidak bisa mengakses jika tidak bagian dari grup tersebut. Nah, itu no groups. Satu lagi ada yang disebut sebagai, nah ini separate groups. Nah, separate groups ini itu membedakan grup kelas A dan grup kelas B. Jadi grup kelas A misalnya dia tidak akan bisa melihat apa activity atau resource yang ada restriction dari kelas B. Seperti kelas A tidak akan bisa melihat tugas B. Dan satu lagi, kalau kita klik untuk mengubah tinggal diklik saja ya. Nah, itu ada visible groups. Nah, visible groups ini ya sama saja seperti no groups. Jadi dia bisa melihat groups lainnya gitu ya. Oke, tinggal kita klik untuk kembali. Oke, jadi sudah selesai di kasus 2 ya. Kasus 2 ini kita sudah memberikan restriction access untuk tugas A, untuk kelas A, dan tugas B untuk kelas B. Sekarang kita masuk ke kasus 3. Nah, di kasus 3 ini kita akan membuat restriction access berdasarkan date atau tanggal. Jadi misalnya di topik 2 kita sekarang punya tugas topik 2 ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau kita membuat hanya tugas saja kemudian menentukan due date-nya, coba kita lihat edit setting. Kita hanya mengatur due date-nya saja, itu artinya student, mahasiswa kita tetap bisa melihat apa pertanyaan dari soal tersebut. Nah, jika hal ini tidak Anda inginkan, jadi Anda menginginkan bahwa misalnya tugas ini dibuka 2 minggu lagi. Nah, kan sedangkan sekarang kita sudah harus prepare semua isi dari course kita ya, tapi tugas itu baru dibuka 2 minggu lagi. Jangan sampai semua tugas, satu tugas yang 2 minggu lagi itu sudah diakses semua atau sudah diketahui semua oleh student atau mahasiswa kita. Kita nggak mau seperti itu misalnya ya, gitu. Jadi nggak cukup pengaturannya hanya di availability-nya ini aja. Jadi availability ini aja, ini itu ya. Jadi itu hanya mengatur tentang kapan boleh mensubmit dan sampai kapan boleh mensubmit. Jadi itu yang diatur di availability ya. Lalu bagaimana kita mengatur bahwa tugas ini nggak boleh dibuka sampai waktunya tiba gitu ya. Sampai waktunya tiba. Misalnya waktunya sama dengan kapan tugas itu boleh disubmit gitu ya. Atau mungkin 3 hari sebelumnya dan seterusnya gitu ya. Oke, ya ini perlu diupdate sepertinya. Kita katakan saja nih bulan September. Kita update dikit ya. Oke, kita bulan September, kemudian tahunnya tentu saja sekarang sudah 2021. Oke, jadi kita buka dia tanggal, kita boleh submit tugas itu dari tanggal 12 sampai 19. Kemudian itu due date-nya, kemudian cut off date-nya kita sama sekali tidak boleh menerima lagi tugas itu 30 menit dari waktu penutupannya. Oke, itu ketentuan yang kita buat. Kemudian tugas ini saya perbolehkan masa saya melihat 2 hari sebelum pengumpulan tugas dimulai. Ya, oke, artinya tanggal 10. Lalu bagaimana caranya? Ya, itu pengaturannya ada di restrict access ya. Restrict access seperti yang tadi saya jelaskan itu ada date sebagai kriteria, kemudian kita bisa tentukan. Nah, karena tadi kita ingin 2 hari sebelum waktu submit pertama, maka tanggal 10 September. Ya, ini jamnya. Jadi seperti ini bisa kita buat dari kapan atau sampai kapan juga kita bisa buat. Oke, sementara kita hanya buat simpel aja. Jadi tugas ini bisa dibuka dari tanggal 10 September jam 00.00 gitu ya.
Dan tentu saja akan terus dibuka sampai akhirnya dia tidak bisa disubmit lagi, tapi student masih tetap bisa melihat tugas tersebut karena kita tidak batasi sampai kapan di sini, di restrict aksesnya. Oke, kita save aja dulu. Yap. Nah, sekarang kita lihat ada restricted available from tanggal 10 September 2021. Jadi seperti itu di kasus 3 kita sudah belajar bagaimana menambah restrict access untuk kriteria tanggal atau date ya. Kasus berikutnya, kasus 4. Oke, di kasus 4 ini kita belajar kriteria grade sebagai kriteria untuk mengakses konten atau resource yang kita punya. Nah, di quiz remedi topik 2, ini di bawahnya ceritanya ada remedi. Nah, remedi ini itu materi-materi yang boleh ikut di remedi ini hanyalah peserta yang gagal di quiz 2. Nah, misalnya seperti itu ceritanya ya. Jadi apa yang dimaksud sebagai gagal yang kita maksud ya tergantung definisi Anda gitu ya. Kalau saya mungkin dalam kasus ini yang boleh mengikuti remedi ini adalah mereka yang mendapatkan nilai di bawah 70. Nah, gimana caranya membuat seperti itu? Jadi yang udah di atas 70 nggak boleh untuk ikut remedi lagi gitu ya. Nah, gimana caranya? Sama juga seperti yang tadi kita lakukan, tapi kita coba sama-sama. Tinggal di edit setting. Oke. Dan kita akses restrict access, add dan grade tentu saja. Nah, di sini kita atur sekarang grade apa ya? Grade tadi sesuai dengan kasus grade quiz 2. Nah, grade quiz 2 yang seperti apa? Must be. Nah, oke, kita tinggal buat. Saya nggak mau yang atau saya mau yang boleh ikut di quiz ini hanya yang lebih kecil dari 70. Ya udah, kita bisa bikin must be lebih kecil dari 70% ya. Jadi seperti itu aja. Anda tinggal buat kriterianya dan disimpan dan kembali ke course. Nah, jadi nggak perlu capek-capek ya untuk ngasih tahu mahasiswa Anda, ini boleh diikuti, tapi ya siapa tahu ada yang melanggar gitu ya. Jadi Anda nggak bingung lagi untuk memfilter. Ya udah, Anda bisa buat restriction aksesnya lebih baik lagi sehingga mahasiswa kita yang belajar mandiri dalam mengakses konten e-learning ini itu sudah terpandu secara otomatis gitu ya, dengan aturan-aturan yang kita buat dalam mengakses materi-materi ataupun activity yang ada di dalamnya. Oke, itu quiz kasus 4 ya, kasus 4. Nah, ini terakhir nih, ada kasus 5 ya. Kita udah banyak hal kita pelajari tadi, bagaimana kita mengontrol akses berdasarkan activity completions ya, kemudian berdasarkan group, berdasarkan date, dan terakhir berdasarkan grade gitu ya. Nah, sekarang kita gabung semuanya. Ini kasus 5. Jadi kasus 5 ini final test ini ya, final test ini misalnya anggap aja UAS atau UTS atau apapun lah itu, ini hanya kasus saja. Itu bisa diikuti oleh kelas A dan kelas B. Oke, misalnya ada kelas lain lagi. Ya, misalnya ada kelas lain lagi. Tapi ini hanya boleh diikuti oleh kelas A dan kelas B. Dan telah menyelesaikan quiz 2. Nah, itu ya. Jadi, boleh diikuti oleh kelas A dan kelas B dan juga telah menyelesaikan quiz 2. Tapi, kelas A dan kelas B mengakses dalam waktu yang berbeda ya. Waktu aksesnya berbeda. Misalnya kelas A itu mengakses kita taruh jam 15 sampai jam 16. Kemudian kelas B boleh mengakses jam 17 sampai jam 18. Loh, kenapa kita atur seperti ini? Ya, kita khawatir misalnya ada terlalu banyak akses ke server dalam waktu bersamaan ya. Jadi kita nggak mau sistem kita itu gagal ketika mahasiswa kita mengerjakan tugas. Kalau mahasiswa kita terlalu banyak, ya kemungkinan itu bisa jadi gitu ya. Jadi kita sebagai dosen itu bisa menghindari adanya masalah seperti itu dengan cara mendistribusikan akses ke LMS gitu ya. Dengan cara seperti ini, kita atur waktunya ya. Oke. Sekarang kita bisa atur waktunya. Tadi sekali lagi, jadi final test ini hanya boleh diikuti oleh kelas A dan kelas B.
yang telah menyelesaikan kuis 3 dengan perbedaan waktu. Kelas A jam 15 sampai jam 16 dan kelas B jam 17 sampai jam 18 pada tanggal yang sama. Oke, kita coba aja langsung. Edit setting. Oke, sama seperti yang tadi ya, cuman ini lebih banyak lagi nih kriterianya. Restrict access. Jadi tadi ini ada beberapa aturan, karena tadi ada lebih dari satu aturan ya yang kita gunakan ya, yang kita butuhkan tadi, berarti gunakan restriction set. Ini adalah kumpulan aturan nih. Nah, aturan yang pertama tadi berdasarkan kelas ya. Jadi kita tambah saja grup ya. Grup student mas kelas A. Oke, tambah lagi grup. Nah, misalnya ini ada sekali lagi, misalnya itu ada lebih dari 2 kelas ya. Misalnya ada kelas C, tapi kita nggak buat di sini. Kita berasumsi seperti itu. Nah, Oke, sampai di sini kita sudah membuat restriction untuk kelas A dan kelas B. Tapi, nah, Anda perhatikan operatornya. Di sini ada operator AND. Apa artinya itu? Jadi hanya peserta yang tergabung di kelas A dan kelas B dan ya tergabung di kelas A dan kelas B yang bisa mengakses tes ini. Padahal realitanya nggak ada mahasiswa yang ada di kelas A sekaligus ada di kelas B. Oleh karena itu secara logika ini salah. Kita harus menggantinya menjadi atau or. Jadi bisa ada di kelas A atau ada di kelas B. Mengganti itu dengan cara match yang ada di sini all kita ganti dengan any. Ya, sehingga menjadi or di sini. Ya, jadi yang bisa ikut tes ini kelas A atau kelas B. Oke. Restriction access yang berikutnya adalah mereka telah menyelesaikan quiz 2. Oke, kita tinggal tambahkan. Oke, saya ulangi lagi. Yang saya tambahkan itu di bagian bawah ya, bukan yang di bagian atas ini. Jadi yang bagian atas ini kita restriction untuk grup. Nah, sekarang untuk bagian penyelesaian activity completion-nya, quiz 2-nya kita di luar itu, jadi tambahan. Ya, oke. Activity completion, kemudian tinggal kita pilih quiz 2. Oke, seperti ini ya. Dan kembali lagi Anda lihat operatornya AND ya, dan memang benar harusnya AND. Ini berarti dia harus terpenuhi di salah satu kelas ini dan dia harus memenuhi quiz 2 yang selesai. Oke, aturan berikutnya. Wah, banyak sekali ini aturannya ya. Kelas A bisa mengakses jam 15 sampai dengan 16 pada 6 September 2021. Kelas B bisa mengakses jam 17 sampai 18 pada 6 September 2021. Nah, ini contohnya aja. Oke. Ada hal yang harus kita atur lagi ya. Jadi coba diperhatikan pada saat kita men-set, ini kan ada 2 grup ya. Grup 1 adalah menentukan kelas dan grup 2 adalah menentukan dia sudah menyelesaikan kuis. Namun aturan yang terakhir itu yang saya sebutkan tadi, itu ternyata di kelas ini juga ada pengaturan tanggalnya. Ada pengaturan tanggal dan jamnya di sana. Nah, oleh karena itu maka kita harus bongkar lagi yang sudah kita tentukan tadi di awal, yaitu kita tinggal hapus saja, kita coba buat ulang. Jadi kita tidak boleh hanya pakai grup sekarang, tapi menggunakan restriction set, karena di dalam itu ada gabungan antara grup dan tanggal gitu ya. Oke, sekarang kita buat lagi add group. Oke, grup kelas A, add date. Nah, from tanggal tadi sesuai dengan ceritanya 6 September dan kelas ini boleh akses dari tanggal 15. Jadi dia harus ada di kelas A dan mengakses ya di tanggal 6 jam 15. Dan boleh juga dikasih date lagi, cuma di sini kasih until. Nah, tanggal 6 jam
tutupnya jam 16. Nah, seperti ini ya. Jadi udah kita buat untuk kelas A. Sekarang kita bikin untuk kelas B gitu ya. Jadi kita bisa, Anda perhatikan saya menambahnya di antara ini ya, di tengah ini ya. Karena ini adalah kelompok dari kelas A ya. Kelompok ini sekarang kita buat yang di bagian luar. Kita ingin buat untuk kelas B. Jadi kita pilih saja grup kelas B. Oke, gitu ya. Oke. Jadi sepertinya ada sedikit kesalahan. Saya harus bikin bukan grup tapi restriction set juga. Jadi restriction setnya saya bikin sekarang baru grup karena ada kumpulan sekarang kelas B. Kemudian saya tambahkan di sini, bukan di bawah ini. Kalau ada kelas ketiga baru saya tambahkan di sini. Nah, ini karena ada Anda perhatikan di sini ada kotak ya, ada kotaknya. Maka pastikan kalau dia ada di kelas B ini aturannya ada di dalam. Ya, kita tambahkan add restriction. Tadi grupnya sudah, maka sekarang date-nya. Nah, ini otomatis end. Jadi from tanggal 6 ya. Sama tanggalnya ya. Tapi jamnya berbeda, jamnya jam 17 ya. Jam 17, kemudian satu lagi from-nya sudah, until-nya sekarang. Ya, oke, kita buat until tanggal 6 jam 18. Oke, kita review lagi ya. Jadi kita udah bikin nih sekarang kelompok. Yang pertama kita punya kelompok yang besar ini adalah kelompok kelas ya. Kelas ini any karena bisa jadi kelas A, kelompok kelas A, dan bisa jadi kelompok kelas B. Nah, yang ada di kelompok kelas A itu ya harus dia ada di kelas A dan tanggal 6 September jam 15 dan until, jadi berada di antara ada di dalam tanggal ini dan jam ini gitu ya. Dan kelas B seperti ini hampir sama dengan kelas A, dia harus di kelas B dan ada di antara jam ini pada tanggal 6 tersebut gitu. Kemudian aturan lainnya itu ada di luar dan juga dia harus menyelesaikan kuis 2. Oke, agak ribet ya, tapi mudah-mudahan Anda bisa menyimak. Kalau Anda bingung, Anda bisa ulangi lagi tadi video yang ini. Anda bisa rewind untuk memperlihatkan langkah-langkahnya. Atau Anda mungkin bisa pause sejenak untuk memperlihatkan apa yang kita lakukan tadi. Oke, jika sudah, tinggal kita save dan kembali ke course. Ya, jadi tampil seperti ini sekarang. Jadi final test ya. Bisa dilakukan any of artinya salah satu dari kelompok ini ya. Jadi any of bisa jadi kelas A di jam seperti ini atau kelas B di jam 5 sampai 6 sore. Nah, ya. Dan the activity quiz 2 harus dinyatakan selesai. Nah, ini ya. Nah, ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita coba cek lagi. Cek ya. Oke. Ya, sudah ya, benar ya. Yang pertama Mas all sudah benar semua. Oke. Mas Eni, oke. Eni ini untuk kelasnya. Oke, sudah benar. Dan N, oke, sudah benar ya. Jadi kita lihat ini ada operator N, sudah benar. Oke, gitu aja tutorial dari video kali ini untuk membuat kontrol akses terhadap materi ataupun activity yang kita kelola dalam course Moodle Oase gitu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, Bapak Ibu semua punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi jangan lupa like ataupun subscribe dari channel ini. Dan jika ingin merequest tutorial video lain terkait tentang
Moodle atau activity ataupun apapun yang bisa kita lakukan di Moodle, mungkin Bapak Ibu punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan komentar di bawah atau pertanyaan Bapak Ibu dalam komentar di bawah ini. Terima kasih, saya Dewa Bayu dari Prodi Informatika Udayana. Tetap semangat ber-e-learning, Udayana maju.